Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang mengancam 10 wilayah di Jawa Tengah dan resiko kenaikan pasang air laut atau banjirop di sepanjang pesisir utara Pantura. Ya, banjir pesisir atau rob lagi-lagi berpeluang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Warga pesisir pun diminta siaga dan menghindari aktivitas sekitar pukul 6 pagi sampai 12 siang saat puncak banjirop terjadi. Lalu bagaimana sebenarnya kehidupan warga pesisir yang sudah akrab dengan banjirop? Semakin ditanggul kok semakin banjir terus. Saya juga bingung. Padahal tanggulnya nggak banjir ya? Iya, bilangnya kalau ada tanggul kita nggak banjir. Ternyata ada tanggul tiap hari banjir. Berada tepat di pesisir Laut Jawa, Kampung Dadap di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi salah satu kampung pesisir yang sudah terbiasa hidup dalam kepungan banjirop. Meski sudah dibatasi tanggul setinggi 4 meter. Dalam 1 bulan, hari tanpa banjir bisa dihitung jari. Selebihnya, warga sudah terbiasa merasakan banjir. Awalnya kampung yang sudah berdiri sejak tahun 70-an ini adalah lahan kosong aset negara. Namun, sekitar tahun 1974 diisi oleh 72 keluarga nelayan yang tergusur dari Muara Angke, Jakarta Utara. Rob umumnya menggenang dari jembatan Cina hingga ujung Kampung Dadap, sekitar 2 km jauhnya. Melintasi 3 RW yang dihuni sekitar 800 keluarga dengan total kurang lebih 1.000 rumah. Kami mengunjungi lokasi banjir paling parah di RW 02 dan RW 03. Menurut Fitriah yang sudah bertahun-tahun hidup dengan banjirop, baru kali ini ketinggiannya cukup mengkhawatirkan. Ibu udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Udah bertahun-tahun, Pak. Dari semenjak saya kecil. Itu udah banjir? Zaman dulu sih belum, Pak. Semenjak banyak mungkin pabrik kali ya. Jadi ya banjir begini. Atau juga saya semakin ditanggul kok semakin banjir terus. Saya juga bingung. Padahal tanggulnya nggak banjir ya? Iya, bilangnya kalau ada tanggul kita nggak banjir. Ternyata ada tanggul tiap hari banjir. Fitriah, warga RW 02 masih ingat betul banjirop sebelum tahun 2024 tidak pernah seperti ini. Air laut memang datang, tapi tidak sesering sekarang. Sementara Romlah warga RW 03 tetap harus beraktivitas di dapur rumahnya yang becek. Setiap pagi, air masuk rumahnya sampai ke area memasak, bahkan kamar mandi ikut terendam banjir. Biasanya menjelang pagi hari, air sudah tinggi dan baru surut saat malam tiba. Romlah terpaksa harus mencabut barang-barang elektronik seperti kulkas dan TV lantaran khawatir terendam banjir. Akibat terlalu sering terendam, kulit kaki Romlah pun sering gatal-gatal akibat terkena kutu air. Repot. Keganggunya dingin. Iya, ya takut kena kutu air. Iya, pada gatal-gatal. Kadang-kadang kena kutu air lah gitu, kena korengan. Di rumah, Romlah juga membuka warung kelontong. Namun saat banjir datang, warungnya kini jarang dibuka karena ia tak mau sampah bawaan banjirop ikut masuk ke dalam rumah. Pernah saat hendak membuka warung, ia malah dihadapkan kenyataan harus merapikan perabotannya karena air tiba-tiba masuk. Tak heran, pendapatannya pun menurun drastis. Menurun lah penghasilannya. Biasa dapat 1 juta, sekarang dapatnya gope. Dari jualan warung gini ya? Oh, jadi kalau lagi banjir gini, warung lebih sepi ya? Sepi lah, siapa yang mau beli? Paling orang yang pada butuh terpaksa aja kasih. Udah gitu takut ada ular. Banyak ularnya. Ular sawah. Sering, bukan sering-sering lagi, yang banyak. Pengennya mah banjir nih, pas selesai ya, bisa diatasin gitu. Mantak lagi bikin itu tidak mandang. Supaya jangan ada banjir. Selain Romlah, kisah serupa juga dialami warga lain di RW 03. Sri dan keluarganya sudah berpuluh-puluh tahun menetap di Kampung Dadap.
Setiap hari, Sri harus membersihkan rumah yang kotor akibat air laut yang masuk. Air disedot dengan pompa, lantai pun harus dipel agar tidak licin. Ia melakukan rutinitas ini pada sore hari saat banjir sudah mulai surut. Makin kesini, rumah Sri kini terasa semakin rendah. Langit-langit pun terlihat lebih dekat dengan lantai, termasuk juga pintunya. Bukan karena rumahnya menyusut, tapi karena lantainya sudah berkali-kali ditinggikan untuk menyiasati datangnya banjir rob. Beberapa fasilitas rumah seperti pintu pun terpaksa harus dipotong untuk menyesuaikan tinggi lantai rumah. Dulu ini saya ini nggak nyampe, kalau mau ganti ini, iya harus pakai meja, naik di meja gitu. Sekarang mah nyampe. Coba kayak gimana? Nyampe Tuh, lampu ya? Nyampe iya. Oh iya. Ini aja tuh tempat TV. Saya pakai itu dibikinin mejaan tuh sama bapak karena bupet itunya kan banjir yang kemarin ambruk, udah nggak bisa dipakai, rubuh waktu air banjir. Untung TV-nya keburu keangkat. Ini sebenarnya kan meja kompor saya sih ini. Oh. Karena udah keuruk-uruk saya pegel. Nungging jadinya. Kalau nyuci, saya nyuci sekarang di samping aja, habis pegel. Tadinya kan sepinggang itu. Oh, tadi sepinggang ya? Iya. Sekarang jadi sedengkul. Barang-barang di rumah Sri juga ikut rusak akibat air laut, terutama perabotan dari kayu seperti lemari dan meja jadi cepat lapuk karena terus-menerus terendam air. Kerusakan itu memaksa Sri terus mengeluarkan biaya demi bisa bertahan hidup di kawasan langganan banjir rob. Meski merasa rumahnya semakin tidak layak untuk ditinggali, Sri merasa ini masih lebih baik ketimbang harus membayar sewa setiap bulan jika pindah ke rumah kontrakan. Kerusakan kendaraan akibat banjir justru dirasakan oleh Ali, penjual sayur keliling. Motornya sempat mogok saat banjir karena air rob masuk mesin. Banjir yang harus ia lewati rata-rata 30 cm. Tak heran, motornya yang sudah tua sering mogok. Akibatnya ia harus mendorong motornya menembus banjir demi bisa berjualan. Meski demikian, Ali tetap harus berjualan. Karena itulah satu-satunya sumber penghasilannya. Lebih siang biasanya saya jam segini itu udah keputar semua. Ini bukan ya kalau kita nyalahin banjir kan nggak boleh ya. Ini memang karena ada air. Jadi saya keliling itu cuma selahan doang. Lurus aja ke sini. Biasanya saya keliling itu semua, Bang. Semua kampung ini dikelilingin. Berhubung mah di sini aja begini, apalagi di dalam lebih tinggi. Makanya saya nggak keliling kemana-mana. Saya sejalur aja dari sono ke sini aja lurus. Udah habis nggak habis ya pulang gitu. Berarti pendapatan kurang, Bu? Ya pasti, ya pasti. Ya mau gimana lagi? Namanya rezeki saya segitu. Saya nggak nyalahin banjir, nggak nyalahin apa. Emang air, namanya air pasang. Jika banjirop sudah jadi langganan warga Kampung Dadap Tangerang, Banten, warga Kecamatan Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, justru menjerit karena sumur dan sumber airnya mengering saat musim kemarau. Maklum saja, pada musim kemarau, curah hujan di wilayah Jonggol cenderung sangat rendah. Bahkan di beberapa lokasi, tidak turun hujan sama sekali. Kondisi ini membuat kekeringan melanda. Debit air sumur mulai turun dan aliran sungai mengering. Hal ini membuat warga harus berjibaku demi memperoleh air bersih. Kadang suka beli buat masak, nyuci piring gitu-gitu juga. Iya, sama beli. Ini juga kan airnya juga nggak tiap hari datang gitu Ibu. Terus sehari-hari kalau selain beli, airnya dapat suka ngambil di mana gitu nggak Bu? Paling nyari-nyari ke pelosokan gitu jauh. Oh jauh. Kalau jalan kaki berapa menit gitu Bu? Berapa paling sejam lah. Oh sejam, Oh, jauh lumayan banget, jauh banget. Ya Kering. kalau lagi musim kemarau emang suka kekeringan di sini. Tuh, sekarang sehari-hari dapat air dari mana Bu? Ya dari air sumur, yang jauh, agak jauh di sono. Oh agak jauh. Ya, secara historis wilayah Jonggol terutama desa Jonggol, Weninggalih dan Sukagalih
merupakan daerah langganan kekeringan saat kemarau akibat penurunan intensitas hujan dan kurangnya sumber air bersih. Ke wilayah Jonggo sih kering ya, jadi saya nggak tahu lah apa dari mana, tapi untuk wilayah Jonggo pelaporannya selalu kekeringan kalau tiap tahun. Beda sama wilayah-wilayah Kabupaten Bogor di wilayah selatan itu ada kering, ada Banjir. gitu. Kalau Jonggo kebanyakan ya kekeringan. Dalam kondisi normal, BPBD biasanya mengambil air dari kantor pusat mereka. Namun ketika persediaan menipis atau bahkan habis, mereka harus bergerak cepat mengambil air dari PDAM terdekat agar bantuan tetap bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Untuk saat ini sih karena intensitas sekarang ini masuknya kemarau basah ya. Iya. Kemarau basah itu dalam arti belum banget seluruh wilayah. Jadi ini kami sedang mengantar ke rumah warga Bu Ana ya Pak ya? Iya Bu Ana. Kalau ini rumahnya di mana Pak? Ini Kampung Ranji. Oh Kampung Ranji. Ini rumahnya bukan Pak? Iya. Yang Oh ini, oke ini kita masuk ke dalam ya, coba. Assalamualaikum. Untuk kebutuhan sehari-hari, Bu, ini kita Ana air terpaksa menampung air hujan agar dapat digunakan untuk memasak, mencuci, dan mandi. Saat kondisi tubuhnya mengizinkan, Ana akan berusaha mengambil air dari salah satu sumur milik warga. Namun usaha itu tidak selalu mudah. Terlebih saat pinggangnya terasa nyeri. Air di sumur pun terbatas dan seringkali harus berebut dengan warga lain. Di tengah musim kemarau, satu-satunya harapan Ana adalah bantuan distribusi air dari pihak desa. Ibu ada sakit Nya sampai pinggang, pinggang, jadi nggak Iya. kuat bawa airnya. nggak kuat. Jalannya juga jauh ya Bu tadi. Bangga jalannya terlalu akar tunggul gitu. Sempit, jalannya itu sempit. Biasanya kalau Ibu berarti selalu dibawain Pak RT ke sini kalau ada air. Iya. Kalau anak atau cucu suka bantuin nggak Bu ambil air? Nggak bisa, tara-tara. Karena ngambil air, cucu mah. Cucu oge anu jauh, anu di dieu mah tara. Henteu. Untuk kebutuhan konsumsi, Ana terpaksa membeli air isi ulang di warung kelontong terdekat. Rp6.000 per galon. Mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Namun bagi Ana, jumlah itu cukup membebaninya. Penghasilannya hanya berasal dari menjual asupan dan kipas secara eceran dengan harga Rp10.000 per barang. Sebagian warga desa masih memiliki sumur pribadi di belakang rumah. Namun karena musim kemarau yang berlangsung panjang, sumur-sumur itu pun mengering. Hanya sumur inilah yang jadi sumber air utama warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat musim kemarau tiba, warga menggunakannya hanya untuk keperluan konsumsi. Jadi ini adalah sumber air warga ya untuk mendapatkan air bersih. Oke, dan untuk kualitas airnya juga bagus, makanya para warga itu biasanya nggak cuma untuk cuci piring dan sebagainya, tapi untuk diminum juga. Dan kalau misalkan air di sini tuh tidak bisa mencukupi kebutuhan warga di sini, biasanya mereka itu gotong royong untuk membuka sumur-sumur baru di wilayah sawah. Air Buat masak, buat nyuci, buat mandi, segala lah buat keperluan rumah. Oh, buat rumah. Emang kalau di rumah nggak ada air, Bu? Ada, cuman kalau air sumur saya itu 1 minggu nggak hujan aja udah kering. Oh, udah kering. Berarti sekarang di rumah sumurnya udah kering ya, Bu? Iya, ada paling dapat seember, 2 ember buat wudhu mah ada lah gitu. Kalau buat mandi gitu-gitu nggak ada. Jadi tiap ini ngambil ke sini.
Ternyata ada sumber air lain yang menjadi harapan warga. Saya pun mengikuti mereka menuju sumber air yang biasa mereka manfaatkan untuk mencuci pakaian dan mandi. Ibu emang setiap hari biasa nyuci di sini, Bu? Iya. Oh. Kalau di rumah emang nggak ada Airnya dikit. Oh, airnya dikit. Airnya dikit. Naik. Oh, yang dari sumurnya itu, Bu? Dalam banget, nggak ada airnya. Oh. Susah, naik. Tapi di sini warga tuh pada punya sumur semua ya, Bu? Punya, tapi nggak ada airnya. Oh, nggak ada airnya. Bingung juga ya. Ternyata banyak sumur bor yang gagal berfungsi di desa ini karena tidak mengeluarkan air sama sekali. Warga hanya mengebor tanpa data pasti, sehingga tidak ada informasi soal posisi akuifer, lapisan penyimpan air tanah di wilayah ini. Kesulitan akses terhadap air bersih juga membuat sebagian warga justru terpaksa membeli air dari kali terdekat seharga Rp70.000 per toren. Kekeringan di sini teh. Oh, jadi airnya harus beli ya, Bu ya? Iya, beli. Kadang-kadang 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Ini untuk mandi gitu? Iya, mandi, untuk masak, untuk itu semuanya. Oh, semuanya. Untuk kebutuhan. Kalau masak berarti pakai air ini juga, Bu? Ya. Bersih nggak sih, Bu, tapi Bersih, airnya? ya, bersih. gimana tuh? Salah satu upaya yang dipertimbangkan pemerintah setempat adalah pembangunan bendungan sebagai tempat penampungan air untuk kebutuhan warga. Selain itu juga akan ada pembangunan jaringan pipanisasi dari mata air Gekbrong di wilayah Balai Kambang menuju Desa Woninggali. Jadi setiap tahun memang di Dusun 3 ini terjadi kekeringan. Oleh karena itu kami juga sebetulnya selama kurun waktu 5 tahun lebih ini mencoba untuk terus dalam artian mengantisipasi kekeringan. Tapi memang di Dusun 3 ini berbeda. Yang lain masih hujan, yang lain masih aman, ternyata Dusun 3 sudah kering. Setiap tahun, kekeringan terus berulang di wilayah Jonggol. Setiap tahun pula, warga harus bertahan hidup dalam kesengsaraan karena sulitnya mendapatkan air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar setiap manusia. Sudah seharusnya tata ruang di wilayah Jonggol dan sekitarnya dikendalikan dengan ketat. Kawasan hijau harus dipertahankan untuk meningkatkan daya resap tanah, menjaga kestabilan kondisi lahan, serta menjadi sumber penyimpan air secara alami. Keadaannya persulit banget. Buat makan aja nggak bisa diomong deh. Kemegahan Jakarta selalu menjadi mimpi bagi banyak orang untuk mencari peruntungan dan menikmati hidup nyaman di ibu kota. Namun di balik paras cantik tertata apik, berbagai permasalahan sosial kerap dihadapi warga pinggiran kota metropolitan. Halo Pak, permisi. Halo Mas. Halo. Tak disangka saat mendatangi kampung kumuh di kawasan Jakarta, saya bertemu Gerald yang biasa disapa Gary, warga Tangerang, Banten yang sering traveling ke berbagai wilayah kumuh ibu kota. Emang hobi? Kami pun bersama-sama menelusuri Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan yang menjadi sisi lain megahnya ibu kota.
Gimana sebagai orang sini? Sudah asli berKTP sini? Asli. Asli. Saya lahir di sini, besar di sini. Oh. Orang tua saya juga dari kakek neneknya asli di sini. Kalau buat was-was sih, menurut saya paling was-wasnya dalam hal kayak gubuk gitu kan. Ini gubuk-gubuk kita nih. Takutnya kalau debit airnya tinggi, arusnya kencang, gubuk kita tuh bisa hanyut. Sering kali gitu. Tapi ya namanya- Pernah ada yang hanyut? Pernah. Iya. Saya tak menyangka di wilayah yang memiliki sebutan masa lalu Pangkalan Bambu Manggarai masih terdapat penduduk asli yang tinggal di gubuk seperti ini. Di sini, Ais tinggal bersama ibunya. Anak keempat dari 8 bersaudara ini belum berkeluarga. Sehingga ialah yang merawat sang ibu. Keempat saudaranya yang lain tinggal berdekatan, sedang 3 lainnya pergi merantau. Sejak lahir hingga memiliki 13 cucu, Maisah tinggal di sini. Sekitar tahun 96, gubuk Maisah pernah digusur. Saat itu, ia sempat mengontrak di tempat lain hingga akhirnya tak punya lagi uang. Ya di sini enak-enak aja ya, yang namanya tempat tinggal lahir di sini. Tapi begitulah buat cari makannya ya nggak memadai gitu. Tapi emak bersyukur, alhamdulillah bantu-bantu ini puing sama anak. Iya naik, pernah ke bawah anyut. Apanya, Mak? Gubuknya ke kali anyut semua. Coba emak tidur di jalan ada seminggu. Tapi ada bantuan dapat makan gitu dari RW, dapat makan. Setelah digusur, Maisah kembali lagi ke sini. Kelurahan setempat akhirnya memperbolehkan nenek 71 tahun ini tinggal di bantaran kali. Mengingat ia adalah orang lama yang dulu memang tinggal di sini. Sejak berpulangnya sang suami 6 tahun lalu, kehidupan Maisah di gubuk kolong rel kereta ini semakin menderita. Kalau masih sedihnya ya pas agak ada suami, kok jadi begini. Tadinya makan enak, istilahnya apa-apa tinggal ada, tinggal di ini sekarang nggak ada, gitu. Nggak ada suami. Ya memang rumah tangga sampai 36 tahun, baru mengalami begini 6 tahun. Keadaannya persulit banget, buat makan aja nggak bisa diomong deh. Jadi ibu udah lama tinggal di bawah kolong ini ya? Iya, udah lama. Udah lama. Lahir di sini. Ini bawa rel kereta ya, Bu? Ya? Bawa rel kereta banget? Iya, rel kereta. Jadi Wilayah Manggarai sebenarnya menjadi salah satu sentra pembangunan Jakarta yang pesat. Namun ironisnya, kehidupan warga pinggiran justru sebaliknya. Sekitar 5% warga Manggarai mengandalkan barang jual bekas kopi untuk gitu ya, hidup. Bu ya. Saya duduk situ ya, Bu. Iya, Permukiman padat penduduk di pinggir kali tentu saja memicu datangnya banjir. Seperti kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur yang kerap menjadi langganan banjir. Saat intensitas hujan meningkat, bisa dipastikan sejumlah wilayah terendam air. Mereka sebetulnya ingin pindah, namun apa daya, warga hanya bisa bertahan dan pasrah menerima keadaan. Selain ketiadaan biaya, rasa nyaman karena sudah puluhan tahun menetap menjadi alasan kebanyakan warga tak mau meninggalkan permukiman kumuh nan padat ini. Tadi masih sampai situ doang. Oh, tadi sampai sini doang. Nah, sekarang udah surut yang di bagian sini ya, Bu? Kalau kemarin mah nyampe sampai ke sana. Ya Allah, semana Ibu tingginya kemarin? Kira-kira di sini. Segini? Iya. Segini? Sini. Tuh ini yang di biru-biru ya, Bu? Bergeser ke wilayah pesisir ibu kota, saya menyusuri kampung nelayan Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Wilayah ini dikenal dengan permukiman mewahnya. Namun ternyata menyimpan sisi lain kehidupan, bak bumi dan langit.
Di sini terlihat jelas kontrasnya karena di sebelah kiri saya ini perumahan mewah. Di sisi kanannya ini langsung permukiman padat. Waduh, lagi pada mainan ya. Main apa, Dede? Saya menanyakan anak-anak di mana sumber air untuk kehidupan warga kampung ini. Mereka pun langsung membawa saya ke sebuah dermaga kecil yang rupanya menjadi tempat MCK mayoritas warga di sini. Sahrul, kamu biasanya mandi di kali? Iya, Bang. Kayak gini termasuk deras apa enggak arusnya menurut kamu? Ini kalau hujan kadang-kadang deras. Kalau kagak hujan ini biasa. Biasa aja. Berarti ini lagi biasa aja? Iya. Tapi hujannya semalam ya? Iya. Terus kalau banjirnya gede malam. Oh, kalau kayak gini kamu mandinya nyemplung ke dalam atau pakai ember? Bisa aja kalau berenang. Oh gitu. Biasanya? Biasanya kalau arusnya kencang, ya udah saya pakai mandi pakai air. Oh, pakai gitu. timbahan. Sahrul dan kawan-kawan terbiasa mandi sambil bermain di sungai tanpa memikirkan bahaya yang mengancam. Tampaknya lokasi ini menjadi salah satu tempat mereka meraih kebahagiaan masa kanak-kanak di tengah keterbatasan yang mereka hadapi. Bentangan Kali Adem yang berhimpitan dengan permukiman nelayan menjadi bagian dari Sungai Angke. Kali ini mengalir dari wilayah selatan Jakarta menuju Jakarta Utara hingga bermuara di Teluk Jakarta. Di dermaga lain, saya bertemu Wadinah, nelayan fluid penjaringan. Ya cuma bagaimana lagi orang usahanya di sini, walaupun dipindah ke rumah susun juga tetap aja ke sini. Jadi mendingan ya di pinggir kali aja lah. Resikonya juga nggak banyak sih. Air bisa air kali. Jadi selama ini mandi, nyuci airnya dari sini? Itu kan kalau nggak kena air hujan ini kan bening. Sumber penghidupan dari laut menjadi hal dilematis bagi warga pesisir dimanapun. Di satu sisi, para nelayan ingin hidup tenang tanpa dihantui meluapnya air di tempat tinggal mereka. Namun di sisi lain, mereka tak bisa hidup jauh dari laut. Hampir seluruh warga di sini mengambil air dari sungai. Hal ini menjadi salah satu indikasi kumuh sebab minimnya akses sanitasi berupa air bersih. Nah, lagi cuacanya seperti sekarang ya Pak, airnya tuh kelihatan keruh banget. Tapi ini sih sebenarnya nggak lengket airnya ya Pak. Hanya kayak banyak lumpurnya aja karena Bapak ini nyedot air langsung dari kali yang ada di sebelah rumah. Wadinah yang sudah 28 tahun tinggal bersama istrinya di Fluid Penjaringan pernah digusur saat ada penertiban DAS atau daerah aliran sungai awal tahun 2000. Ia datang lagi ke pesisir Angke dan membangun kembali rumahnya. Bapak di sini rumahnya atas dasar hak milik atau gimana Pak? Ada surat-suratnya? Nggak ada, kalau surat-surat nggak ada. Itu yang lain juga sama ya, kurang lebih kayak gitu ya? Sama. Kalau tadi jauh dari kami. Meski belum memiliki surat-surat yang sah, kebanyakan warga di sini sudah tercatat secara administratif. Mereka juga mendapat akses listrik dari PLN. Fakta bahwa 80% warga RW 1 di Kelurahan Fluid Penjaringan merupakan perantau asal Indramayu, Jawa Barat, menjadi potret urbanisasi yang juga berperan menambah padat dan kumuh wajah ibu kota.